Selamat pagi pemirsa. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mewajibkan partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% calon anggota legislatif perempuan dengan sanksi diskualifikasi bagi yang melanggar pada pemilu 2029. Keputusan ini dinilai sebagai langkah progresif untuk menghentikan inklusivitas politik yang selama ini hanya formalitas dan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 29 Mei 2026 dengan tema penghormatan hak politik perempuan bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kita bicara soal perempuan meskipun kita laki-laki. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ketentuan yang baru saja diputus MK ini benar-benar bisa mengikat partai politik untuk memenuhinya. Karena ketentuan yang terdahulu saja itu kan sebenarnya harus, tapi ketika tidak terpenuhi ya masih bisa bertarung saja partai politiknya. Apa pesan editorial Bung Aris? Ya, letak penting putusan MK itu tampaknya melihat bahwa aturan tanpa sanksi itu hanya akan menjadi imbauan moral yang mudah untuk diabaikan. Memang sudah ada ketentuan bahwa 30%, tapi kan tidak ada sanksi yang mengikat. Yeah. Nah, disinilah demokrasi akhirnya berjalan secara prosedural saja, tidak substantif. Nah, MK sepertinya ingin mengakhiri manipulasi administratif itu dengan menyatakan secara tegas jika partai tidak serius memberi ruang kepada perempuan, maka partai tidak layak untuk ikut kontestasi pemilu. Jadi ini adalah dasar bagi KPU untuk bertindak tegas. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian hal itu akan benar-benar dilakukan? Karena kalau kita melihat kan misalnya nih ya, yang tidak cukup 30% itu adalah partai-partai besar. Atau misalnya partai-partai yang sedang memegang kekuasaan dominan. Apakah KPU akan berani melakukan itu? Kita akan bahas itu Bung Aris, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026, penghormatan hak politik perempuan. Penghormatan hak politik perempuan. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih. Dalam level peraturan apapun, sanksi adalah bukti dari keseriusan. Tanpa sanksi, peraturan akan sekadar basa-basi. Itulah yang terjadi sekian lama pada peraturan soal syarat 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD. Aturan itu sesungguhnya sudah ada sejak lama, termaktub dengan jelas dalam Undang-Undang 10/2008 hingga Undang-Undang 7/2023 tentang pemilihan umum. Artinya, setidaknya dalam 4 kali penyelenggaraan pemilu terakhir, keterwakilan 30% perempuan ditentukan sebagai hal wajib dalam daftar bakal calon legislatif. Namun, karena berjalan tanpa sanksi tegas, aturan itu pun dianggap seperti angin lalu. Saat pemilu legislatif 2024 misalnya, pada saat pengumuman daftar calon tetap DCT oleh KPU, hanya 1 dari 18 parpol yang memenuhi kewajiban presentasi keterwakilan perempuan. Meski demikian, tidak ada konsekuensi bagi parpol yang gagal memenuhi syarat ketentuan itu. Semuanya diloloskan KPU ke pesta demokrasi. Spirit inklusivitas basa-basi inilah yang bakal berubah di pemilu 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan lagi kewajiban parpol untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon legislatif. Tidak hanya itu,
MK menyatakan bahwa bagi parpol peserta pemilu yang gagal memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka KPU di setiap tingkatan harus mencoret dan menggugurkan keikutsertaan parpol tersebut. Apresiasi harus diberikan pada MK yang kembali telah menghasilkan putusan progresif. Putusan itu mencerminkan keberpihakan terhadap masa depan dan kiprah perempuan di dunia politik. Kini perempuan bukan lagi sekadar pelengkap di jagat politik yang didominasi laki-laki. Aplaus juga patut diberikan kepada 4 orang mahasiswi, yakni Maya Novitasari, Imas Dion Febriani, Cahya Kamila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia yang mengajukan uji pasal 245 Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu sebagaimana yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang 7/2023. Dengan adanya putusan MK, tidak ada alasan lagi bagi KPU dan KPUD untuk tegas menegakkan inklusivitas. Sejarah pemilu kita pun jelas menunjukkan bahwa minimnya jumlah perempuan di DCT berujung pada rendahnya keterwakilan perempuan di kursi dewan. Lihat saja pada Pileg 2024 yang hanya menghasilkan 128 perempuan di kursi DPR RI. Ini hanya 22,1% dari seluruh kursi di DPR, jauh di bawah amanat undang-undang minimal 30%. Rentetan angka ini pula yang menunjukkan bahwa persaingan politik perempuan dengan laki-laki sudah tidak berimbang sejak awal. Kehadiran perempuan di parlemen sesungguhnya amatlah penting. Itu bukan sekadar untuk keseimbangan gender. Lebih dari itu, inklusivitas yang bersumber dari pemberian porsi minimal bagi caleg perempuan pada ujungnya akan berpengaruh besar pada kualitas perundang-undangan. Kehadiran perempuan tidak hanya krusial untuk membentuk undang-undang yang menyangkut gender dan kelompok anak, tapi juga penting untuk seluruh undang-undang. Sebab perempuan kerap menjadi kelompok terlemah pada beragam sektor. Dengan begitu, kehadiran sudut pandang perempuan di setiap pembentukan undang-undang akan menghasilkan kebijakan yang pastinya juga akan memperhatikan kelompok terlemah. Berdasarkan laporan World Economic Forum, terdapat korelasi antara jumlah politikus perempuan dan peningkatan pendapatan ekonomi. Studi lebih dalam meyakini hal itu karena politikus perempuan terbukti mendorong kebijakan kesejahteraan keluarga dan keseimbangan pasar kerja. Kebijakan-kebijakan itu nyatanya berpengaruh positif pada produktivitas tenaga kerja, baik perempuan maupun laki-laki. Karena itu sekali lagi, putusan MK mesti kita jadikan momentum untuk mengakhiri inklusivitas politik yang cuma basa-basi. Inklusivitas yang sungguh-sungguh tidak hanya akan menjadi pengakuan atas kiprah dan kapasitas perempuan di dunia politik, tapi juga bakal berpengaruh nyata pada kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Aris. Selamat pagi Pak John. Salam sehat. Bagaimana Pak? Ini yakin tidak bahwa ketentuan 30% minimal itu menurut Anda akan dipenuhi oleh partai politik dan juga ditegakkan oleh KPU? Bagaimana Pak? Ini begini nih Bung Leo ya. Memang agak 2024 kemarin di Pileg kemarin dah diapakan juga harus 30% keikutsertaan perempuan. Awalnya kan diikutkan di partai, pengurus partai, itu di calegnya. Cuma kan ada beberapa partai yang tidak memenuhi. Karena itu tidak ada dikuatkan sama MK. Sekarang kalau dikuatkan sama MK, itu ada sanksinya, diskresi. Ya ini pasti terjadi, pasti bisa, Bung Leo.
Kenapa? Kita sekarang kan tidak kita pungkiri Bung Yo di mana-mana, kepala daerah, ya. Yeah. Ada lagi jenderal yang polisi, ya. Kita nggak bisa mundur. Ini harus. Hukumnya ini wajib, hukumnya ini nggak bisa. Karena ada sanksi ya. Partai-partai yang besar itu masih siap ya. Tidak bisa ini nggak bisa dilaksanakan sebenarnya dua periode yang lalu nggak bisa dilaksanakan. Iya. Nah, harusnya kita kan harus buat lagi sama di PKPU ini kan ada jelas juga, Bung Yo. Cuma kita ini kan abai, harus dikuatkan lagi sama kekuatan hukum yang apa MK kan. Sebenarnya kan nggak perlu lagi itu, tapi sekarang lebih bagus juga. Ya benar-benar ini saya yakin bisa. Oke. Saya yakin bisa ini. Baik. Ya, atau partainya yang apa? Baik, Ya, kita harapkan itu yang terjadi ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Pak John, kalau itu mewakili masyarakat, Bung Aris yakin itu akan terjadi. Pertanyaannya kembali lagi, apakah itu akan terjadi? Setelah putusan MK, tentu itu harus masuk dalam Undang-Undang Pemilu. Dan kita tahu bahwa DPR sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, aturan itu mau tidak mau harus masuk dalam salah satu revisi Undang-Undang Pemilu. Dan ketika sudah ada dalam Undang-Undang Pemilu, mau tidak mau siapa yang terlibat pemilu, entah itu KPU, partai politik, ya harus ikut mengikuti dalam undang-undang itu dan sanksinya jelas. Kalau kita melihat, kalau misalnya kita berbaik sangka ya, bahwa itu memang benar-benar akan dipatuhi, baik oleh penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan oleh peserta politik. Tapi pertanyaannya kembali lagi, nanti melihat 4 pemilu sebelumnya, kan tadi dikatakan bahwa sebetulnya aturan ini sudah berlaku dari 4 pemilu sebelumnya. Apakah memang nanti partai politik yang memenuhi persyaratan minimal 30% caleg perempuan itu akan benar-benar sungguh-sungguh mencarinya, atau jangan-jangan ini yang penting memenuhi ketentuan, jangan-jangan ada orang-orang yang belum menjadi kader sebelumnya, tapi ya udah dimasukkan dulu lah menjadi kader, mungkin 1 hari 2 hari, lalu kemudian didaftarkan. Pertanyaan besarnya adalah kualitas dari caleg perempuan yang didaftarkan untuk mengikuti pemilu ini seperti apa, Bung Aris? Ya, itulah kenapa kalau bicara sebelumnya tidak ada sanksi, saat ini, bukan saat ini, MK kemudian memutuskan harus ada sanksi. Nah, nanti sanksi itu diturunkan, keputusan MK itu diturunkan dalam Undang-Undang Pemilu, masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, memang yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah sepertinya hanya memenuhi administratif saja. Caleg perempuan itu diambil di last minute. Tanpa melihat kualitas rekam jejak. Nanti ketika ada sanksi, itu kan diharapkan bahwa para politik itu menyiapkan dengan sungguh-sungguh para calegnya, termasuk caleg laki-laki dan perempuan. Bahwa kan sebenarnya kan prinsipnya adalah gerbang demokrasi itu kan ada partai politik ya. Partai politik itu menyiapkan kaderisasi. Supplier semua lah ya. Memberikan pendidikan politik yang benar-benar dididik, ada sekolahnya lah ya. Tentang integriti, tentang legislasi, segala macam. Itu yang diharapkan dari sistem yang dibuat. Ya, tergantung kepada partai politiknya seperti apa, dan sanksi ini seperti memberi kalau kalian tidak melakukan ini ada sanksinya loh gitu. Itu yang sebenarnya mau kembali memang kita akan kembali ke partai politik seperti apa menyikapi keputusan MK ini dan kemudian nanti masuk dalam Undang-Undang Pemilu. Beberapa teman yang juga berpolitik, Bung Aris, mempertanyakan ketentuan ini. Teman-teman ini kebanyakan laki-laki memang. Mereka mempertanyakan, apakah kemudian ketika calegnya perempuan dan pada waktunya terpilih menjadi ALEG, menjadi anggota legislatif, apakah itu menjadi satu jaminan bahwa kehidupan berpolitik ini akan lebih baik? Karena di dalam editorial dikatakan bahwa ya untuk kelompok rentan, perempuan biasanya akan lebih memperhitungkan. Lalu kemudian memastikan korupsi terutama, apakah memang kemudian bisa ditekan dengan adanya anggota legislatif perempuan? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Aris, bagaimana kita bisa mendesakkan lah ya, bahwa ketika ada anggota DPR perempuan, itu benar-benar akan memperbaiki keadaan. Karena kalau kita melihat sejarah, ada juga tuh anggota DPR perempuan yang ternyata korupsi juga. Bagaimana Bung Aris? Ya, kalau bicara korupsi kan persoalan moral ya. Kalau nggak pandang gender ya? Nggak pandang gender. Jadi kalau misalnya perempuan, toh perempuan juga bisa korupsi. Kalau misalnya dibalik misalnya, selama ini yang banyak korupsi laki-laki. Kalau gitu laki-laki nggak boleh dong jadi anggota DPR. Kan bisa dibalik begitu jadinya. Jangan sesat pikir ya. Jangan sesat pikir gitu loh. Tapi kan kita mau bicara bahwa perempuan itu diharapkan memberikan perspektif berbeda dalam pembentukan undang-undang. Kan kita tahu pun fungsi DPR adalah pembentukan undang-undang kan. Diharapkan pengalaman hidup perempuan seringkali berbeda dengan laki-laki. Kan? Pembentukan undang-undang itu kan tentang kesehatan ibu dan anak, perlindungan pekerja perempuan, soal kekerasan seksual, soal pendidikan, pengasuhan, akses ekonomi, soal pekerja, cuti melahirkan, cuti hamil, itu kan dekat dengan perempuan. Diharapkan perspektif perempuan memberikan hasilnya undang-undang yang lebih berkualitas, yang ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara. Kita aminkan itu, tapi saya khawatirnya justru di bagian awal, agak mundur lagi nanti pada saat pelaksanaan pemilu, Bung Aris, ketika misalnya KPU melaksanakan putusan MK ini yang nanti ada di dalam undang-undang pemilu, tapi kemudian dilawan oleh partai politik, dan partai politiknya ini kalau yang melawan misalnya adalah yang besar begitu, kan jadi repot. Bagaimana kita sebagai media mewakili rakyat bisa mendukung penyelenggara pemilu untuk memastikan keterwakilan perempuan ini terhormati di pemilu 2029? Iya, kita kembali lagi bahwa ini putusan MK. Putusan MK itu harus diturunkan dalam bentuk undang-undang pemilu. Iya. Nah, undang-undang pemilu itu dibahas di DPR. Nah, bagaimana putusan MK itu masuk dalam undang-undang pemilu? Ini yang harus dikawal dari sini. Apakah para wakil rakyat di DPR nanti benar-benar mengawal putusan MK untuk masuk dalam undang-undang pemilu? Oke. Di situ dulu. Ketika situ nanti masuk ternyata memang diakomodir putusan MK itu di dalam undang-undang pemilu, nah baru kita kawal. Ketika itu sudah menjadi undang-undang, ya tidak ada yang bisa melawan undang-undang. Semua harus melaksanakan undang-undang dari mulai KPU, dan kita sebagai media kita akan mengawasi bahwa undang-undang itu harus dijalankan. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini juga bisa diperhatikan menjadi bahan untuk menghormati hak politik perempuan. Bung Aris, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, putusan MK harus jadi titik awal untuk menghadirkan keterlibatan perempuan yang benar-benar nyata dalam politik, bukan sekedar formalitas. Partisipasi perempuan yang lebih setara tidak hanya mengakui kemampuan dan peran perempuan di dunia politik, tapi juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan kita, masyarakat, dan ekonomi negara. Saya, Leona Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,